Oke, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakallah khairan bi hudurikum fi hadal subhi fi hadal waqti fi hadal fasal. Awalan haya naftati hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk presensi dan materi saya sudah saya unggah di Edu, nggih. Dan ini nanti ada diawali presentasi kelompok, ya, kemudian sesi diskusi 3 sampai 6 pertanyaan. Ya, ya kita akan mereview kembali wawasan kita tentang ya, apa dinamika eh, pendidikan Muhammadiyah, ya. Ya, saya kira itu silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Maaf Bapak, J, what happened? Masih proses itu ya, proses share screen sharing, tantangan dan pembaruan pendidikan Muhammadiyah. Ya, tentu ada ya dinamikanya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. Allah. sebelumnya yang saya hormati Bapak Hamid selaku dosen pengampu mata kuliah Muhammadiyahan dan yang saya sayangi teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Hana Rahma Ngesti dengan NIM 22.025 sebagai moderator dan anggota kelompok 10 ada Viola dan Jojo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul Tantangan dan Pembaharuan Muhammadiyah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ola, saya persiapkan. Saya persilahkan. Latar belakang. Pendidikan krusial membangun mutu, sumber daya manusia, dan karakter bangsa. Sebagai organisasi Islam termuka di Indonesia, Muhammadiyah berperan utama memajukan pendidikan yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan pengetahuan komputer. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, Muhammadiyah berinovasi untuk hadapi tantangan zaman sambil pegang nilai Islam moderat dan progresif. Transformasi digital berdampak besar pada pendidikan Muhammadiyah, seperti platform online dan media sosial yang memperluas akses. Tantangan ini meliputi kurangnya kompetensi digital guru, dampak negatif medsos pada moral siswa, kurikulum usang dan ketidakmerataan infrastruktur. Muhammadiyah terapkan strategi inovatif untuk tingkatkan SDM dan membangun sistem pendidikan responsif unggul di era digital. Adapun rumusan masalah, satu, permasalahan pendidikan
permasalahan pendidikan Muhammadiyah yang utama. Dua, bagaimana pembaharuan pendidikan Muhammadiyah. Dan tujuannya, satu, menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan Muhammadiyah. Dua, menjelaskan bentuk-bentuk pembaharuan pendidikan Muhammadiyah sebagai solusi menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya ada pembahasan permasalahan-permasalahan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pendidikan Muhammadiyah menghadapi tantangan signifikan akibat transformasi sosial dan teknologi digital yang tepat. Lembaga ini harus pertahankan nilai Islami sambil adaptasi dengan kebutuhan modern untuk tetap relevan dan unggul. Berikut permasalahan utamanya yaitu yang pertama ada kualitas kurikulum. Kualitas kurikulum antara ilmu agama dan umum belum harmonis, sehingga lulusan kurang seimbang secara spiritual dan akademik. Kurikulum perlu pembaruan untuk adaptasi teknologi abad ke-21 sambil jaga nilai Islam moderat. Yang kedua ada kualitas SDM dan kompetensi guru. Kompetensi digital guru rendah, butuh pelatihan berkelanjutan di teknologi pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk memanfaatkan platform digital. Ini hambat proses belajar dan daya saing lulusan di era digital. Yang ketiga, ada manajemen lembaga dan infrastruktur. Kesenjangan akses teknologi dan infrastruktur antar daerah maju tertinggal ditambah manajemen tidak efisien, perburuk kualitas pendidikan. Muhammadiyah perlu kuatkan sistem manajemen dan distribusi fasilitas untuk pembelajaran digital adil. Yang selanjutnya, B. Pembaharuan pendidikan Muhammadiyah. Inovasi dan pembaruan dalam pendidikan Muhammadiyah menekankan modernisasi sebagai identitas utama organisasi terbesar kedua di Indonesia, dengan fokus luas pada pendidikan dari sekolah hingga perguruan tinggi. Muhammadiyah sukses kembangkan pendidikan secara berkelanjutan untuk tingkat mutu lembaga, SDM, dan kurikulum. Yang pertama ada filosofi dan tujuan pembaharuan. Ada 3 gagasan utama penyusun filosofi pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pidato Kiai Hajar Ahmad Dahlan pada Kongres 1922, yaitu Kesatuan Hidup Manusia. Yang kedua, dokumen Redvest Habib Muhammadiyah 1921, yaitu Muslim memiliki karakter pembelajar. Yang ketiga yaitu rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah pada Muktamar ke-46. Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah mencerdaskan, membebaskan, dan menyejahterakan manusia serta menanamkan kesadaran ketuhanan atau tauhid. Yang Yang kedua, kedua, perkembangan lembaga pendidikan. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi dengan lembaga pendidikan terbesar di Indonesia, menaungi ribuan TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, serta lebih dari 160 perguruan tinggi Muhammadiyah. Setelah kemerdekaan, perkembangan institusi pendidikan Muhammadiyah meningkat pesat. Yang ketiga, perubahan pendidikan. Kurikulum. Muhammadiyah membangun kurikulum modern seperti ilmu pengetahuan umum dengan pembelajaran agama. Tujuannya, buat kurikulum yang lengkap, mencakup akidah akhlak, hubungan dengan Allah dan sesama manusia, sejarah Islam, dan penguasa bahasa. B. Metode pengajaran. Muhammadiyah beralih dari metode pengajaran tradisional ke pendekatan modern yang mendorong siswa berpikir kritis. Pendidikannya holistik gabungan iman, pengetahuan, dan kemajuan zaman. C. Sumber daya manusia. Guru di pendidikan Muhammadiyah harus beragama Islam, punya akhlak teladan, kompeten, dan paham ajaran Muhammadiyah. Mereka wajib kompeten penuh pada tugas mengajar, baik secara spiritual maupun sosial.
Siswa siswa juga harus berakhlak baik, disiplin, dan taat aturan lembaga. D. Kelembagaan Majelis Dikdasmen Pendidikan Dasar Menengah mengurus pendidikan dasar hingga menengah, sementara Diktilitbang Pendidikan Tinggi fokus pada pendidikan tinggi. Kedua majelis ini jadi penggerak utama pembaharuan pendidikan di Muhammadiyah. Kontribusi Muhammadiyah dalam pendidikan. Muhammadiyah menyebarkan ide pembaharuan Islam lewat sistem pendidikan modern. Mereka hasilkan generasi Muslim yang pintar dan kompetitif secara intelektual, tapi tapi tetap pegang nilai spiritual. Organisasi ini berperan besar mencerdaskan bangsa melalui ribuan lembaga dari TK sampai universitas. Jadi Muhammadiyah salah satu yang terbesar kontribusinya dalam modernisasi pendidikan Islam di Asia Tenggara. Mohon maaf Bapak, untuk pertanyaannya itu berapa nih Pak? 3 sampai 6 ya. 3 sampai 6 pertanyaan. Silakan. Berarti 2 sesi. J, 2 sesi. Sesi tanya jawab untuk yang present. Suara terputus apa ya? Apa sinyal saya ini? Mohon maaf teman-teman, suaranya putus-putus nggak ya? Putus-putus. Apa nih? Kan sebentar. Untuk yang pertama kan monggo Mbak Nila, bisa disampaikan pertanyaan. Silakan kepada Mbak Mailan. Perkenalkan, saya Mailan dari kelompok 9. Pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan Muhammadiyah dapat menyeimbangkan antara penguatan nilai-nilai keislaman dengan tuntunan kompetensi abad 21 seperti literasi digital, kreativitas, dan kolaborasi. Bagaimana? Baik, terima kasih. Nanti untuk pertanyaan di grup ya. Oke. Untuk selanjutnya Mbak Arsika. Baik, perkenalkan, Mbak. saya Arsika dari perwakilan kelompok 14. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana tantangan utama yang dihadapi oleh pendidikan Muhammadiyah dalam era transformasi digital dan globalisasi dengan organisasi lain, serta bagaimana strategi pembaharuan yang diterapkan oleh Muhammadiyah mampu merespon tantangan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Rika. Perkenalkan, nama saya Lika Nursa Fitri dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana ketidakharmonisan antara kurikulum agama dan umum dalam pendidikan Muhammadiyah dapat mempengaruhi kompetensi spiritual sekaligus akademik peserta didik di era digital? Jelaskan dengan contoh nyata. Terima kasih yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Izin menjawab pertanyaannya dari Mbak Lika. Bagaimana ketidakharmonisan antara kurikulum agama dan umum dalam pendidikan Muhammadiyah dapat mempengaruhi kompetensi spiritual sekaligus akademik peserta didik di era digital? Jelaskan dengan contoh nyata. Jawabannya yaitu ketidakharmonisan kurikulum agama dan umum dapat mempengaruhi kompetensi spiritual dan akademik peserta didik. Contohnya yaitu yang pertama, kurangnya integrasi nilai-nilai Islam dalam mata pembelajaran umum dapat membuat peserta didik kesulitan mengaplikasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fokus pada hafalan Al-Quran tanpa pemahaman dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan analitis. Bagaimana Mbak Lika? Cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Arsid. Jelaskan apa tantangan utama yang dihadapi oleh pendidikan Muhammadiyah dalam era transformasi digital dan globalisasi dengan organisasi lain di Indonesia, serta bagaimana strategi pembaruan yang diterapkan oleh Muhammadiyah mampu merespon tantangan tersebut. Tantangan utamanya, satu, menjaga identitas keislaman dan nilai-nilai Muhammadiyah di tengah arus globalisasi. Dua, meningkatkan kualitas pendidikan agar setara dengan organisasi pendidikan lain. Tiga, mengadaptasi teknologi digital dalam proses pembelajaran. Dan strategi pembaruannya, satu, integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Dua, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Tiga, peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan. Empat, kerjasama dengan institusi pendidikan lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana Mbak Arsy? Oke, cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya dari Mbak Mailan. Bagaimana pendidikan Muhammadiyah dapat menyeimbangkan antara penguatan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan kompetensi abad 21 seperti literasi digital, kreativitas, dan kolaborasi? Jawabannya yaitu pendidikan Muhammadiyah dapat menyeimbangkan antara penguatan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan kompetensi abad 21 dengan yang pertama yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum yang relevan dengan kebutuhan abad 21. Yang kedua, menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan literasi digital dan kreativitas. Dan yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek. Bagaimana Mbak Milan? Cukup, terima kasih. Untuk sesi kedua, ini yang mau nanya Nabil atau Neva ya? Neva, Oke. Sesi kedua, Mbak Neva bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Neva Lisha Budasari, perwakilan dari kelompok 12. Menurut kelompok kalian, bagaimana penerapan metode pengajaran yang modern dan inklusif dijamin dapat mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai keimanan tanpa terjadi kompromi nilai? Terima kasih. Udah, Mbak Neva? Sudah. Selanjutnya, Mbak Febri bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Febri Dewati, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana pembaharuan kurikulum Muhammadiyah dapat menjawab dinamika sosial budaya dan globalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai agama? Berikan contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Nafisa bisa disampaikan. Ya, saya Nafisa Valerina dari kelompok 3. Izin bertanya. Kesenjangan akses teknologi dan infrastruktur merupakan tantangan besar. Selain pemerataan fasilitas, langkah manajemen seperti apa yang harus dibuatkan Muhammadiyah untuk memastikan Terima kasih. Sudah bertanya, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Izin menjawab pertanyaan Neva, bagaimana penerapan metode pengajaran yang modern dan inklusif dijamin dapat mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai keimanan tanpa terjadi kompromi nilai? Jawabannya, metode pengajaran modern dan inklusif dapat mempertahankan nilai keimanan dengan cara satu, mengintegrasikan nilai agama ke dalam konteks pembelajaran, misalnya seperti etika digital dalam pembelajaran teknologi. Dua, menggunakan pendekatan dialogis dan reflektif untuk memperkuat pemahaman spiritual. Tiga, menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan ajaran agama. Empat, melatih guru untuk menjadi fasilitator yang mengaitkan nilai agama dengan tantangan modern. Dan yang terakhir, kelima, menekankan penerapan nilai bukan hanya hafalan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, Mbak Neva? Cukup, terima kasih. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaannya dari Mbak Febri. Bagaimana pembaharuan kurikulum Muhammadiyah dapat menjawab dinamika sosial budaya dan globalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai agama? Berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu pembaharuan kurikulum Muhammadiyah dapat menjawab dinamika sosial budaya dan globalisasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kurikulum, menggunakan pendekatan kontekstual dan mengembangkan kurikulum holistik. Contohnya yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran sains dan menggunakan contoh Al-Quran dan hadis untuk mengajarkan nilai moral dan etika. Dengan demikian, siswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Mbak Febri? Baik, terima kasih. Selanjutnya, izin menjawab dari Mbak Nafisa. Kesenjangan akses teknologi dan infrastruktur merupakan tantangan besar. Selain pemerataan fasilitas, langkah manajemen seperti apa yang harus dikuatkan Muhammadiyah untuk memastikan pembelajaran digital yang adil di semua daerah? Jawabannya, Muhammadiyah dapat menguatkan manajemen dengan cara satu, meningkatkan akses internet dan fasilitas digital. Dua, pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan teknologi. Tiga, mengembangkan konten pembelajaran digital yang relevan. Empat, bantuan teknologi untuk siswa kurang mampu. Dan yang terakhir, kerjasama dengan pemerintahan dan swasta untuk mendukung infrastruktur digital. Bagaimana? Mana bisa? Ya, baik, terima kasih. Eh, Tindakan pendidikan sama organisasi dia berprinsip kuatkan lembaga peserta pendidik. Tujuannya diciptakan siswa yang mahir ilmu umum dan agama. Sambil ikut pedoman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Teman-teman, mohon maaf ada suaranya nggak ya? Putus-putus sih. Baik, presentasi kami sudah selesai. Sekian presentasi dari kami. Banyak kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus ya untuk sesi 1 presentasi dan juga diskusinya. Saya kira sudah terjawab dengan baik. Ya, nanti kalau ada yang ingin disampaikan bisa raise hand ya atau langsung open your mic. Oh boleh ya, tulis di kolom chat. Tantangan dan pembaruan pendidikan Muhammadiyah. Ya, tadi sudah disampaikan bagaimana apa masukan, saran ya. Salah satu yang mungkin masih menjadi PR ya
baik bagi negara maupun bagi yayasan-yayasan swasta ya, yayasan swasta ya, terkait kesejahteraan guru ya, karena itu saya kira sangat elementer ya, sangat mendasar bagaimana agar ketika kesejahteraannya eh, terjamin ya, ya minimal UMK lah ya. Kalau sekarang realitanya kan tidak ya, masih ada yang bahkan hanya 25% dari UMK. Ini kan yang dikhawatirkan guru menjadi tidak fokus ya, karena harus mencari apa tambahan mungkin ya, atau bahkan karena tidak memiliki anggaran yang cukup ya, jadi kesulitan untuk upgrade diri ya. Entah itu melanjutkan pendidikan atau sekedar membeli buku ya, berlangganan jurnal dan lain sebagainya. Ini juga problem besar ya, problem besar terutama di Indonesia, baik sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Karena kan kunci tentu ada di pendidik ya, ada di guru. Ketika kesejahteraannya tercukupi, bisa upgrade diri, melanjutkan jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, eh, ya maka itu akan maju. Ini PR ya, PR bagi negara maupun yayasan-yayasan. Sebagai mukadimah pertama bahwa citra Muhammadiyah sebagai ormas Islam sangat ditentukan oleh kuantitas dan apalagi kualitas pendidikan yang diselenggarakannya. Terkait kuantitas dan kualitas ini, Profesor Dr. Haidar Nasir lebih menekankan kepada peningkatan kualitas dari sekolah yang sudah ada, ditingkatkan kualitasnya daripada menambah kuantitas tetapi kualitasnya diabaikan seperti itu. Tapi bukan berarti larangan untuk daerah cabang mendirikan sekolah lagi ya, tapi lebih untuk orientasinya sekolah yang sudah ada ditingkatkan kualitasnya ya. Ya seluruh aspek, terutama SDM-nya, SDI-nya tadi ya, gurunya dibarengi dengan kesejahteraannya, manajemennya ya apalagi. Eh, ya banyak hal ya, termasuk sarana prasarana. Kemudian eh, pendidikan Muhammadiyah ya merupakan salah satu aset strategis persyarikatan. Ya, ya selain sebagai amal usaha atau apa bisnis non profit, yang di mana bisnis tetap profit tetapi profitnya dikembalikan ya untuk pengembangan pendidikan itu sendiri. Dan juga sebagai tempat ya kaderisasi eh, di tubuh persyarikatan itu sendiri. Ya ini yang menjadi concern awal ya, concern awal Ahmad Dahlan sang pendiri 113 tahun yang lalu. Bahkan sebelum mendirikan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan sudah mendirikan sekolah ya, yang kemudian ada payung hukum berupa Yayasan Muhammadiyah kemudian diberikan ya. Jadi memang dari awal bidang sosial, pendidikan itu menjadi paling awal medan garapnya, medan dakwahnya. Kemudian ke kesehatan, ya, ke ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang politik, ya Muhammadiyah mengusung politik kebangsaan, ya, bukan politik praktis seperti partai. Ya, artinya warga Muhammadiyah diberi fleksibilitas ya untuk memilih partai yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah.
walaupun ada kecenderungan di partai apa, tetapi secara prinsip warga Muhammadiyah itu berdiaspora ya di seluruh partai. Ada dua permasalahan atau problematika. Pertama, problematika pendidikan Muhammadiyah itu sendiri. Kedua, problem pembaruan pendidikan Muhammadiyah. Benar tadi ya, terutama bagaimana dalam menghadapi abad kedua Muhammadiyah atau abad ke-21. Yang tentu tantangannya lebih berat ya, lebih menantang, lebih kompleks dibanding abad pertama Muhammadiyah atau dibanding abad ke-20. Ya, terutama hadirnya transformasi digital ya, disrupsi digital yang sangat membuat perbedaan dan justru semakin kompleks ya. Tapi dalam beberapa hal memang seharusnya itu memudahkan ya, semakin efektif, semakin efisien. Nah, tantangan terberatnya adalah nilai-nilai tadi ya yang kita bahas tadi bisa dipertahankan atau diinternalisasikan pada era digital atau tidak. Kemudian masuk poin yang pertama ya terkait permasalahan pendidikan Muhammadiyah. Ya, hakikat pendidikan Muhammadiyah itu ada tiga ya. Pertama sebagai lembaga dakwah. Kedua sebagai amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Yang ketiga sebagai tempat pengembangan sumber daya insani dan kaderisasi. Pertama, hakikat pendidikan Muhammadiyah adalah sebagai lembaga dakwah. Ya. Jadi sekolah juga sebagai lembaga dakwah. Ya. Sebagai gerakan ya, misi dakwah Islamiyah. Dakwah itu mengajak ya, dakwah Islamiyah. Dan visi amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak yang ma'ruf, yang baik dan mencegah yang mungkar. Di sini ada nilai-nilai humanisasi ya. Bagaimana ya apa derajat peradaban manusia ya bisa diangkat ya dengan ilmu ya bahkan sangat menentukan ya selain etika tentunya. Dan juga liberasi, pembebasan umat manusia dari kebodohan ya, dari ketertinggalan ya. Wabil khusus ketika berada di Indonesia. Ya, saya kira kehadiran Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ya, dengan sekolah-sekolahnya, dengan perguruan tingginya sangat punya kontribusi besar terhadap negara. Ya kalaupun sekarang Indonesia belum masuk kategori negara maju, ya apalagi kalau tidak ada pergerakan dari swasta ya, seperti dari NU maupun Muhammadiyah. Yang kedua, lembaga dakwah sebagai salah satu alat dakwah yang paling efektif. Ya. Kenapa paling efektif? Ya. Karena dengan memiliki lembaga pendidikan, ya kita sangat efektif. Bukan hanya berdakwah kepada murid atau mahasiswa ya, bukan hanya berdakwah kepada guru atau karyawan, bahkan lebih jauh ya, berdakwah dengan mitra-mitra pendidikan, termasuk dengan wali siswa ya, wali mahasiswa dan lain sebagainya. Dan ini merupakan lembaga pendidikan merupakan alat dakwah yang sangat strategis. Strategisnya karena jangka pendek dan jangka panjang didapat secara bersamaan ya. Ya, jangka pendek ya tentu kepada guru, karyawan, dosen, mitra, ya jangka panjang tentu kepada siswa dan mahasiswa yang kemudian ke depan ya akan menjadi ya penerus dari perjuangan
yang diyakini dan diamalkan oleh Muhammadiyah. Kemudian watak dakwahnya yang lebih efektif dan lebih strategis ditujukan kepada generasi muda. Ini yang membuat sangat strategis generasi muda ya, murid, mahasiswa, ya kan mereka ya. Orang kalau ingin melihat Indonesia masa depan, ya dilihat sekarang anak mudanya bagaimana ya. Ingin melihat umat Islam masa depan di Indonesia, ya dilihat anak-anak muda Islam saat ini, remaja Islam saat ini seperti apa. Yaitu gambaran yang paling konkret ya. Kemudian mengintegrasikan misi pendidikan, agama, dan sekuler Belanda. Ya, jadi Ahmad Dahlan merupakan pelopor ya. Kalau di Indonesia merupakan pelopor yang menginterkoneksikan pendidikan agama dan umum. Karena sebelum Ahmad Dahlan membuat sekolah, ya, saat itu hanya ada 2 sekolah. Sekolah yang hanya belajar agama, yaitu pesantren, dan sekolah yang hanya belajar umum, yaitu sekolah sekuler oleh Belanda. Nah, di sini Ahmad Dahlan melihat bahwa tidak cukup manusia hanya belajar agama tanpa belajar umum. Begitu juga sebaliknya, tidak cukup manusia hanya belajar umum tanpa belajar agama, etika, moral. Ya. Kemudian ya, didirikanlah oleh Ahmad Dahlan. Ya, untuk konteks 113 tahun yang lalu, yaitu dihina ya, gagasan Ahmad Dahlan dihina, bahkan dikafir-kafirkan. Ahmad Dahlan itu dikafir-kafirkan karena apa ikut mengajarkan apa yang diajarkan di sekolah Belanda. Kalau sekarang ya sudah bukan sesuatu yang revolusioner ya, sesuatu yang biasa mengikuti. Kemudian hakikat pendidikan Muhammadiyah yang kedua sebagai aum, ya mudahnya bisnis tapi profitnya ditujukan untuk pengembangan. Misalnya aum bidang pendidikan ya, bukan hanya akan melahirkan pahala akhirat, ya karena ilmu itu kan kalau kita ajarkan kemudian diamalkan oleh orang lain maka akan menjadi amal jariah ya, menjadi amal soleh. Tidak mata Ibnu Adam ingkoto'a ila salasa. Jika anak Adam meninggal, maka seluruh amalnya akan terputus. Kecuali 3 ya. Waladun soleh, kalau kita punya anak soleh yang mendoakan kita, au ilmu yuntafa'u bih, atau kita pernah menyampaikan ilmu kepada orang lain dan kemudian diamalkan. Itu salah satunya. Yang ketiga adalah sodakoh jariyah. Sodakoh yang kita berikan. Tapi juga di dunia. Ya, karena dalam Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Pahala dunia artinya apa? Kesuksesan dunia. Ya, dengan ilmu, bil ilmi. Karena itu wahyu yang pertama turun, Iqra ya, dan sebagai mukjizat terakhir Nabi Al-Quran. Al-Quran intinya itu kan ilmu ya. Ilmu suatu mukjizat ya. Jadi ilmu itu bisa dikatakan sebagai suatu mukjizat. Karena ilmu dapat merubah peradaban umat manusia. Dan dikelola secara profesional dan islami. Kemudian pendidikan Muhammadiyah yang baik adalah yang dapat menggembirakan banyak orang. Ya, mengembirakan berarti memajukan ya. Kemudian juga ada misi sosialnya ya. Ada subsidi bagi mereka yang tidak mampu ya. Itu bekerja sama dengan Lazismu ya, Lembaga Amal Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah.
Kemudian juga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang berprestasi, ya, Center of Excellence, ya, di AUM tersebut. Kemudian yang terakhir dari hakikat pendidikan Muhammadiyah adalah sebagai tempat pengembangan sumber daya insani dan kaderisasi. Pendidikan Muhammadiyah diharapkan mampu membentuk kader-kader penerus masa depan persyarikatan, pejuang Islam, dan pemimpin bangsa. Ya, kan sudah lahir, ya, Soekarno, ya, itu anggota Muhammadiyah dan juga pernah menjadi pengurus di Majelis Pendidikan Muhammadiyah. Soeharto, ya, juga termasuk pernah mengenyam pendidikan di Muhammadiyah. Yang saat ini tidak, ya. Eh, Dua itu, ya, dari presiden. Dinamika persyarikatan tentunya akan semakin meluas dan berkualitas apabila didukung oleh kader-kader militan, ya. Jadi kalau hanya dibekali ilmu tapi tidak militan, ya, malah merugikan, ya. Berkiprah dalam berbagai sektor kehidupan dan dalam jumlah yang masif. Ya, karena bisa dikatakan, ya, setiap tahun meluluskan ribuan mahasiswa dan siswa. Itu kan jumlah yang tidak kecil dan itu berdiaspora, ya. Ya, bukan hanya di Indonesia, ya, bahkan sampai ke luar negeri. Seperti di Malaysia, Muhammadiyah sudah punya universitas. Di Australia punya pendidikan dasar. Kan sudah mulai, ya, melebarkan sayap lembaga pendidikannya sampai ke luar negeri. Kalau sekedar TPQ, TPA itu hampir di setiap negara ada, ya, yang didirikan oleh Muhammadiyah. Tapi itu dianggap sebagai NPF, ya, pendidikan non formal. Kemudian eh, ketiga fungsi pendidikan tadi, ya, sebagai lembaga dakwah, sebagai AUM, dan sebagai pengembangan SDI dan kaderisasi, hakikatnya adalah satu kesatuan, terintegrasi yang saling mendukung dan dilaksanakan secara seimbang. Tidak sebaliknya saling melemahkan, ya. Tidak bersifat eksklusif dan proteksionistik, sehingga melemahkan fungsi-fungsi lainnya atau membatasi partisipasi masyarakat luas bagi kemajuan pendidikan Muhammadiyah. Tentunya, ya, inklusif maksudnya, ya. Ini pendidikan menurut Ahmad Dahlan adalah pendidikan, ya, hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur. Jadi yang pertama menurut Ahmad Dahlan, pendidikan itu ya harus membentuk akhlakul karimah, karakter. Nah, ketika kok semakin tinggi pendidikan seseorang, kemudian kok tidak inline dengan akhlaknya, ya, ini ada problem, ya, problem di kurikulum atau problem personalnya. Kemudian selain berbudi pekerti luhur juga harus luas pandangan, wawasannya luas. Ya, salah satu cara kita meluaskan pandangan kita, meluaskan wawasan kita, ya, dengan rutin membaca, ya. Ya, paling nggak one day, 1 hour, ya, sehari 1 jam kita baca, ya. Upgrade diri, ya, sesuai kepakaran kita, ya. Dan membaca, ya, rutin membaca dengan memahami bacaan tadi, ya, selain meluaskan wawasan kita, juga mencerdaskan otak kita, ya. Karena salah satu cara paling sederhana mengasah otak kita main landep, ya, dengan membaca, dengan rutin membaca every day, setiap hari, ya, walaupun hanya 1 jam, ya, dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Kenapa tidak dari 24 jam sehari, setiap hari 1 jam kita gunakan untuk
membaca. Sekarang kan mudah ya, ada jurnal, ada PDF ya. Jadi sudah tidak relevan lagi alasan tidak punya buku atau ke perpustakaan jauh ya. Perpustakaan sudah online ya. Atau bahkan seperti Elon Musk, itu beliau mengatakan eh, setiap hari belajar dari YouTube ya. Dia ingin tahu apa, ya, buka YouTube, caranya seperti apa. Ya, dengan begitu akan banyak wawasan. Ya, jadi makna ikro secara kontekstual ya tidak hanya sekedar membaca ya, tapi juga melihat ya apapun bentuknya, seminar, webinar yang dapat menambah wawasan kita. Selain berbudi pekerti luhur, luas pandangan juga paham masalah ilmu keduniaan. Ya, ya kalian sedang belajar keperawatan itu dalam upaya memahami masalah-masalah keduniaan. Dan itu suatu profesi yang sangat mulia ya. Karena dalam Al-Maidah ayat 32 yang dikatakan kalau kita menyelamatkan satu jiwa manusia, baik kalian perawat ya, itu sama dengan pahalanya menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi juga sebaliknya ya, ketika kita membunuh ya, tapi dalam konteks sengaja ya, eh, membunuh manusia, umat manusia ya, sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Nah, tapi bisa juga diperdebatkan ya, tidak disengaja, tapi karena minimnya ilmu, ya, itu juga bisa diperdebatkan ya, karena itu harus matang betul ya keilmuannya. Lagi masalah kesehatan, kan ada dalam maqasid syariah, 5 tujuan syariah itu salah satunya hifdzun nafs, menjaga jiwa, keselamatan, kesehatan manusia. Berbudi pekerti luhur, luas pandangan, paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Ya. Jadi ada 4 poin pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Pertama, membentuk akhlak mulia. Kedua, meluaskan pandangan kita atau wawasan kita. Ketiga, faham masalah-masalah keduniaan. Keempat, agar kita mau berjuang ya untuk kemajuan masyarakat. Oke. Kemudian problem filosofis ya. Kekuatan pendidikan Muhammadiyah hakikatnya bukan semata terletak pada kondisi yang terlihat. Ya. Seperti fisik dan fasilitas ya. Mungkin yang baik ya, yang sudah maju, sangat maju seperti UMY, UMS, UAD, melainkan pada yang tidak terlihat seperti core belief, core value, visi dan misinya. Ini kadang-kadang aset yang nggak terlihat ini ya, namanya apa? Intangible asset, aset yang tidak terlihat ini justru sesungguhnya sangat apa? Sangat berperan ya dalam kesuksesannya. Intangible assets ya. Oke. Kekuatan visi dan misi bersumber dari core belief dan core value, ya, nilai inti yang berasal dari sebuah keyakinan. Belief dan kekuatan keyakinan muncul dari filsafat, ya, falsafah yang kita pahami, kita yakini, falsafah hidup. Filsafat inilah yang berfungsi sebagai kekuatan moral. Jadi ada etika itu ya filsafat moral ya. Filsafat moral itu etika ya. Motivasional dan memberi arah serta etos. Kemudian problem manajemen dan kepemimpinan. Pertama, berbagai penelitian menunjukkan sekolah yang berkualitas dikelola dengan manajemen dan kepemimpinan yang bagus ya. Saya kira tadi sudah ya didiskusi. Kemudian kondisi pendidikan Muhammadiyah yang beragam ya. Karena kita melihat ya
terutama untuk tingkat sekolah. Gapnya kan ada jauh. Ada yang laya mutu walayahya, tidak hidup, tidak mati, tidak bermutu dan tidak berbiaya. Ya itu tentu ada ya, harus fair. Ada sekolah Muhammadiyah yang masih seperti itu. Kemudian hal itu mengindikasikan keragaman pola manajemen dan kepemimpinan yang beragam pula. Ya ini memang problem yang tidak mudah ya, karena mayoritas amal usaha Muhammadiyah, baik pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi, ya tumbuh dari akar rumput. Orang-orang simpatisan, mereka iuran, yang punya tanah mewakafkan tanah, yang punya tenaga pikiran mewakafkan waktunya, ya, yang punya harta mewakafkan hartanya, sehingga jadilah sekolah, ya. Sehingga jadilah rumah sakit. Ya. Ini juga di Kebumen ya, mayoritas seperti itu. Kalau yang dari atas ya top down itu yang didirikan langsung oleh PP ya, biasanya dalam bentuk akuisisi atau mendirikan dari baru. Nah, itu dipegang oleh pimpinan pusat. Tapi yang eh, bottom up ya dari akar rumput, nah, itu didirikan oleh warga Muhammadiyah. Ya, kondisi pendidikan Muhammadiyah yang beragam tadi mengindikasikan keragaman pola manajemen dan pola pemimpinan yang beragam. Kemudian problem birokratis, sentralistik ya. Ya, ini sentralisasi ya. Sentralisasi ada yang berhasil tapi juga ada yang belum. Problem birokratis karena ya ini otokritik ya untuk Muhammadiyah bahwa karena ya pengurus karena tidak digaji dan juga eh, juga bukan pengangguran, ya harus diakui eh, waktunya tidak cukup banyak untuk mengurus Muhammadiyah ya. Kadang di sela-sela hari aja ya, misalnya setelah asar, setelah maghrib mereka mengurus Muhammadiyah atau weekend. Jadi memang belum bisa full timer ya sebagai pengurus. Ya walaupun pernah ada gagasan agar pengurus ya full timer dapatkan salary, tapi sampai saat ini dari pimpinan pusat belum apa merekomendasikan atau mengiyakan ya. Untuk yang dapat salary ya mereka yang benar-benar profesional, full timer dan bekerja di AUM ya. Nah, eh, jadi dibedakan ya, kalau kita bekerja di rumah sakit, di sekolah Muhammadiyah ya harus bertindak profesional. Walaupun juga dengan ada nilai-nilai ibadah dan dakwah ya, sehingga seimbang ya kehidupannya. Kemudian hubungan pimpinan persyarikatan dengan pimpinan awam seringkali bersifat dilematis. Ya, ini saya kira bukan yang terjadi di Muhammadiyah ya. Dilematisnya memang ya tadi ya persoalan apa waktu ya terutama. Dan juga mungkin ada saya lihat persoalan kesenjangan kompetensi ya. Bisa jadi orang yang di AUM lebih memahami ya daripada mereka yang di kepengurusan. Bisa jadi itu menjadi uh, hal yang dilematis ya. Kemudian Majelis Dikdasmen Pendidikan Dasar Menengah dan Dikti Litbang Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan harus dikelola secara lebih profesional. Ya ini mungkin untuk tingkat majelis bisa ya, kemudian diangkat ya tenaga profesional betul seperti di AU. Tapi untuk apa pleno yang 13 itu saya kira belum ya, belum ada ya. Ini daftar amal usaha Muhammadiyah ya sampai tahun 2025 ya, memiliki 172 perguruan tinggi ya baik berupa universitas maupun sekolah tinggi,
ada 5.000 lebih sekolah, ada 122 rumah sakit, ada aset wakaf 20.000. Kalau wakaf sebenarnya bukan hak milik ya, tetapi hanya hak kelola ya. Ya walaupun realitanya jarang dialihkan kelolanya. Kemudian klinik kesehatan ada 200 lebih, pesantren 400 lebih, panti asuhan 1.000, dan tanah sekitar 214 juta meter. Tapi eh, data ini tentu belum semua ya, karena pengalaman banyak juga daerah dan cabang yang belum mengisi pendataan aset. Dan bisa dikatakan hampir tiap bulan itu ada amal usaha baru, amal usaha Muhammadiyah baru, baik dari tingkat apa eh, ranting yang mendirikan cabang, kecamatan ataupun daerah, wilayah bahkan pimpinan pusat. Kemudian pembaruan pendidikan Muhammadiyah, ya, pelaporan Muhammadiyah dalam modernisasi pendidikan kaum pribumi dengan mengintegrasikan dua model. Ya tadi sudah ya. Pendidikan Muhammadiyah perlu melakukan reorientasi, reposisi, dan mungkin juga rekonstruksi baik pada tataran konseptual, organisasional maupun operasional. Nah, ini tentu dari muktamar ke muktamar, dari musfil ke musfil, musda ke musda, musjab ke musjab, ya selalu diangkat ya untuk ya direview kembali. Reorientasi pendidikan Muhammadiyah, ya, reorientasi hakikat pendidikan Muhammadiyah yang menuju novel industri, ada manajemen, basis massa, pemikiran, dan orientasi spiritualitas. Nah, ini saya hijauin ya yang ritual. Ternyata ada penelitian bahwa semakin tinggi ritual seorang, justru spiritualnya semakin rendah. Ya ini agak lazim ya hasil disertasi tadi. Kemudian deep learning ya dengan Menteri Pendidikan baru ya melakukan pendekatan deep learning baik pada kurikulum K13 ya maupun kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah mindful learning. Ya belajar dengan memahami background masing-masing ya. Background masing-masing siswa atau mahasiswa atau kecenderungan tersebut. Kemudian meaningful learning ya. Belajar dengan mendalami ya. Orientasinya bukan banyak-banyakan hafalan tetapi memahami ya. Kemudian joyful learning bagaimana pembelajaran disajikan secara menyenangkan ya, secara joyful. Ini dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar atau gemar membaca, bermasyarakat, dan juga tidur cepat. Kadang tidur cepat kita terganggu ya ketika sudah pegang Android. Oke, sebagai eh, penutup ikhtitam ya, tadi pertama bahwa orientasinya bukan lagi ke kuantitas ya, walaupun tidak melarang mendirikan sekolah baru, tapi lebih ditekankan pada kualitas sekolah atau perguruan tinggi yang sudah ada. Majelis Dikdasmen maupun Diktilitbang harusnya tidak terlalu mengatur hal-hal yang bersifat teknis kelembagaan. Ya, ini masukan ya. Kemudian merger pendidikan, membuat pilot project sekolah unggulan di setiap daerah. Termasuk masjid juga ada ya, masjid unggulan di setiap daerah. Kemarin diajukan untuk Kebumen di Masjid Arum Binang ya, Al-Mutakin. Kemudian orientasi dari eksklusif ke inklusif, lebih terbuka ya. Muhammadiyah harus menghargai juga orang-orang yang telah berkarya. Ya ini ketika di akar rumput tidak semua paham, misalnya ya, dokter baru, perawat baru, karyawan baru tidak
faham para tokoh pendiri apa rumah sakit tadi, perguruan tinggi tadi, ya. Sehingga kurang dihargai. Oke, capek belajar itu wajar, tapi jangan berhenti karena di balik lelahmu ada berkah ilmu. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Any question? 3, 2, 1. Oke. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ada ibroh pelajaran serta hikmah yang dapat kita petik. Haya naftati hada biqiraati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Saya izin end meeting.